Nah, pada malam hari ini tema firman Tuhan kita adalah berbuah di dalam Kristus. Ya, berbuah di dalam Kristus. Nah, kita ingin ya, bukan berbuah di dalam ketakutan, bukan berbuah karena pandemi, bukan berbuah karena krisis multidimensi, tapi berbuah di dalam Kristus. Amen. Nah, saya akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes pasal yang ke-15, mulai dari ayat yang pertama. Kita akan baca ayat demi ayat, dan kita akan minta Roh Kudus bekerja. Dan sementara Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara, firman ini disampaikan, bahkan ya Bapak Ibu bisa sembari berdoa. Bawalah pergumulanmu. Ya, tidak harus menunggu sampai katakanlah doa itu lalu dikirimkan, saya bacakan, saya doakan, baru Roh Kudus bekerja. Bahkan saya percaya, sementara firman ini disampaikan, Bapak Ibu dan semua saudara juga akan mengalami Tuhan. Amen. Mengalami terobosan, Amen. mengalami lawatan, mengalami mujizatnya, Ya. mengalami damai sejahteranya. Amin. Karena di dalam Alkitab juga pernah terjadi sementara Paulus itu menyampaikan firman Tuhan, mereka semua yang datang itu dijamah Roh Kudus. Amin. Tidak harus menunggu doa, tidak harus menunggu seseorang menumpangkan tangan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tapi sementara firman ini saya sampaikan, saya percaya Roh Kudus itu bekerja, menolong saudara, menjamah hidup saudara, membawa hadirat Tuhan, menyembuhkan, membawa terobosan, membawa mujizat. Amin. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara dan saya bukan ranting yang dipotong, tapi saudara dan saya adalah ranting yang sedang dibersihkan. Amen. Supaya ia lebih berbuah banyak. Amen. Saudara dan saya yang mendengarkan pemberitaan firman pada malam hari ini, saudara tidak dipotong. Kalau saudara sudah dipotong, saudara tidak akan ketemu dengan saya pada malam hari ini. Karena sudah dipotong. Kalau saudara sudah dipotong, berarti saudara sudah tidak lagi nonton, melihat di YouTube, tidak lagi mendengarkan lewat radio, karena sudah dipotong. Berarti saudara dan saya ini belum dipotong. Justru sedang dibersihkan supaya kita ini lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara diberi pengertian oleh Roh Kudus mengenai kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan, akulah pokok anggur. Aku ini siapa? Tuhan Yesus yang berbicara. Aku ini pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Nempel. Pokok anggur dengan ranting itu nempel. Barang siapa tinggal aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Ketika ranting itu menempel pada pokok anggurnya, lalu ranting itu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan begini. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang memberi kecukupan bahkan kelimpahan. Ya, di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama itu disebutkan dia adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup untuk mencurahkan, memastikan kita itu menggenapi janji-janjinya.
Dia Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia tabib yang ajaib. Dia Allah penyembuh. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah Jehovah Nisi, panji-panji keselamatan, Allah yang memberikan kemenangan. Allah yang memberikan kemenangan kepada kita sampai kita mengatakan kita ini lebih dari pemenang. Tuhan Yesus itu pemenang. Kita ini diberi kemenangan oleh Dia, sehingga kita ini lebih dari pemenang. Dia mengatakan, akulah roti hidup. Akulah air hidup itu. Akulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Allah yang melimpahkan. Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, segala baik keperluan rohani, keperluan jasmani, keperluan keuangan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dialah yang menyembuhkan, dialah yang menolong, dia juga Tuhan yang menerobos, dia juga Tuhan yang memelihara, dia Tuhan yang memimpin kita. Jadi kalau kita bisa bayangkan begini, Tuhan Yesus yang adalah Allah itu sendiri, dia itu segala-galanya bagi kita. Ya, mengenai urusan rohani, mulai dari urusan jasmani sampai kecukupan dalam hal materi, dalam hal yang segala sesuatunya, dia itu segala-galanya. Nah, itulah pokok kehidupan kita. Nah, kalau kita itu nempel dengan pokok anggur, nah sedangkan pokok anggurnya itu adalah Tuhan Yesus, yang adalah dia penyembuh, dia Tuhan yang mencukupi, dia Tuhan yang menolong, dia roti hidup, dia air hidup, dia tabib yang ajaib. Nah, itu adalah kalau kita ibaratkan pohon anggur, itu adalah sari-sari makanannya. Nah, ketika ranting itu nempel kepada pokok anggurnya, dia akan nyedot atau dia akan dialiri oleh semua zat-zat makanan, sari-sari makanan yang ada di pokok anggur itu. Sari-sari makanan yang ada di pokok anggur itu akan mengalir ke ranting anggur dan kemudian akan berbuah anggur. Nah, demikian juga dalam kehidupan saya dan saudara. Saya ingin kita punya pengertian firman ini, kebenaran firman ini. Saya berdoa Roh Kudus akan mewahyukan dan menjadikan ini rema. Ya, perhatikan sekali lagi bahwa Tuhan Yesus itu adalah segala-galanya. Dia Tuhan penyembuh, dia Tuhan yang menyediakan, dia Tuhan yang memimpin, dia Tuhan yang memberi kemenangan, dia gembala yang baik, dia pensyafaat bagi kita. Karena dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, membela kita. Dia air hidup yang memberikan kesegaran, memberikan kehidupan. Dia roti hidup yang memenuhi semua kebutuhan kita. Nah, itulah yang dimiliki oleh Yesus. Jadi ketika kita ini nempel kepada pokok anggur yang adalah Yesus, Bapak Ibu bisa bayangkan semua yang dimiliki oleh Yesus itu otomatis sebetulnya mengalir dalam kehidupan kita. Makanya ketika dalam perumpamaan anak yang hilang, itu si sulung, bapaknya mengatakan begini, semua milikku itu milikmu, dan kau mengatakan kau tidak, bahkan kau mengatakan tidak mendapatkan satu anak domba sekalipun untuk kamu bisa makan dengan teman-temanmu. Loh, sebetulnya semua yang aku miliki itu menjadi milikmu. Nah, demikian juga kebenaran mengenai ranting dan pokok anggur tadi. Kalau saya dan saudara itu adalah rantingnya, dan kita itu menempel kepada pokok anggur, lalu semua yang dimiliki oleh pokok anggur itu mengalir dengan sendirinya. Lalu kalau begitu saya nggak perlu didoakan. Nah, didoakan itu untuk membangkitkan iman saudara. Ya, membangkitkan iman supaya alirannya itu makin lancar. Tapi seandainya sementara Bapak Ibu dan saudara mendengarkan firman ini dan Bapak Ibu mengatakan amin, aku terima kesembuhan, aku terima kelimpahan dari siapa? Dari pokok anggur. Bukan dari pembicara, bukan dari Pak Yusianto dan Bu Indah, tapi dari pokok anggur itu. Aku terima kesembuhan, aku terima kelepasan, aku terima terobosan, aku terima kecukupan, aku terima kemenangan yang daripada pokok anggur itu akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amen.